Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang umat-umat terdahulu. Jadi kita hari ini harus belajar pada umat-umat terdahulu, terkhususnya yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka sampai tersesat? Ini menjadi acuan kita sebagai umat Islam hari ini, yang Rasulullah menyampaikan pada suatu saat nanti umat Islam akan mengikuti jejak-jejak Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kita bisa tahu kita sudah mengikuti jejak-jejak Yahudi dan Nasrani, sementara jika kita hari ini tidak mengetahui tersesatnya umat Yahudi dan Nasrani? Jadi kita akan bahas, insyaallah. Sebelum kita bahas tentang Yahudi dan Nasrani, kita bahas pada nenek moyang kita, bapak kita, bapak ibu kita semua, yaitu bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam mengetahui jika pada akhirnya ia sebagai khalifah, pengganti malaikat di bumi, dan ia enggan meninggalkan surga. Itu ketika kita baca dalam ayat-ayatnya, setelah dia mengetahui pada akhirnya dia akan diturunkan ke dunia, itu yang menjadi awal mula akhirnya dia dibisiki oleh syaitan. Kita akan bahas tentang khalifah di sini. Pertama, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu, namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, di mana Allah mengatakan bahwasanya Allah hendak menjadikan khalifah. Khalifah di sini artinya adalah pengganti. Yang malaikat pun protes. Protesnya malaikat, ya, apakah Allah hendak menjadikan orang yang pada akhirnya akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi di sana, yang menjadi pengganti kami, malaikat maksudnya, sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu dan menyucikan namamu. Artinya apa? Malaikat menerima perintah dari Allah menjaga dan memelihara bumi, dan malaikat melaksanakannya dengan sempurna. Jadi kenapa kok justru yang akan menggantikan malaikat itu dari jenis manusia yang justru pada akhirnya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Artinya seperti itu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ketika kita baca Quran, di situ ternyata pada akhirnya bumi ini pun akan kiamat. Bumi ini akan binasa. Jadi artinya bumi ini hanya sebuah sarana, tempat di mana manusia diuji. Orang yang benar-benar beriman pada akhirat dan orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Di sana tempat ujian. Terus di dalam ayat yang lain,
Di Quran surat Yunus ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu Jadi khalifah itu artinya walaupun. Jadi makna khalifah itu ada dua, yaitu pengganti dan pemimpin. Tapi dalam ayat konteks ini Allah menerangkan sebagai pengganti. Setelah Nabi Adam mengetahui pada akhirnya dia diciptakan akan diturunkan ke dunia, sementara dia di surga itu betah. Kenapa betah? Siapa yang pernah ke surga? Belum pernah kita, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah juga pernah ke sana. Di surga itu semua enak. Semua disediakan, nggak ada panas yang menyengat, nggak ada dingin yang terlalu. Nabi Adam menerima tawaran dari setan karena Nabi Adam tidak ingin turun ke bumi. Intinya seperti itu. Karena apa? Dia sudah betah. Siapa yang nggak betah di surga? Seandainya kita masuk ke surga juga nggak mungkin kita pengen keluar lagi. Ya karena Nabi Adam sudah ditinggal di surga, udah enak, nyaman. Loh kok tahu suatu saat nanti akan turun ke bumi, yang kalau kita makan nyangkul sendiri, buat sendiri, mau pakai baju ya nyulam sendiri, mau pengen makan daging ya berburu sendiri, beternak sendiri, kan susah. Siang panas menyengat, kalau musim dingin menusuk. Itu yang menjadi alasan kenapa Nabi Adam menerima tawaran dari setan. Maka di dalam Quran surat Toha ayat 117 sampai 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Nabi Adam akhirnya dia ikut bujuk rayu setan. Karena apa? Membisikkan bahwasanya kalau kamu makan buah kuldi atau buah keabadian, kamu tidak akan mati dan kamu tidak akan keluar dari surga. Artinya kamu tidak akan jadi ke bumi. Itu tawaran dari setan, dari iblis. Prosesnya bagaimana kok setan sudah dikeluarkan dari surga kok masih datang membisiki Adam, Nabi Adam alaihissalam? Itu dijelaskan di dalam kitab Injil Barnabas, itu komplit. Iblis menggunakan ular sebagai kendaraan, dia masuk ke dalam surga dan membisikkan pikiran jahat tersebut. Itu dijelasin di sana. Maka setelah Nabi Adam tersesat karena dia tidak mentaati Allah, dia diusir dari surga dengan tidak hormat, dia turun ke dunia. Di dunia dia banyak menangis dan terus menangis sampai akhirnya Allah menerima taubatnya. Dari sinilah ujian berawal. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, yaitu surga, yang tujuan hidupnya adalah kembali lagi ke surga, dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, dia telah tersesat. Itu awal mula. Allah menunjukkan pada manusia dua jalan, dua buah negeri
yaitu dunia atau negeri akhirat. Maka di dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, dua buah negeri, yaitu dunia atau pilih akhirat. Di ayat yang lain, Quran surat Al-An'am ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Di ayat yang lain, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Terus di ayat yang lain, Quran surat Ghafir ayat 39, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Terus dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dari ayat-ayat tersebut bisa disimpulkan bahwasanya orang yang kafir lebih memilih kehidupan dunia, dan orang yang beriman lebih memilih kehidupan akhirat. Pilih dunia dan perhiasannya, maka engkau tidak mendapat apapun di akhirat. Sebagaimana di dalam Quran Hud ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bismillahirrahmanirrahim, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini sangat jelas. Jadi kalau ada orang yang menjadikan ayat ini lemah, itu yang salah ya orangnya, yang menerangkannya, yang mentakwilkannya. Karena ayat sini gamblang. Barang siapa menghendaki, menginginkan, mencita-citakan, mengimpikan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Saudara kalau kejar dunia, pengen kaya raya, pengen sukses di dunia, saudara akan diberikan balasan penuh di dunia dengan sempurna. Dan di dunia saudara tidak akan dirugikan. Tetapi di ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali di ayat yang lain. Quran surat Asyura ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di saudara. Tujuannya nyari keuntungan dunia, saudara nggak dapat apa-apa di akhirat. Ini juga jelas. Maka sejarah dari Nabi Adam saja sudah jelas. Nabi Adam di dunia ini adalah penjaranya bagi Nabi Adam. Kalau saudara sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam merasa betah di dalam penjara ini, itu sebenarnya orang aneh. Ada orang masuk penjara, di penjara kok betah, ayo bebas, nggak maulah saya betah di penjara. Lucu kan? Tapi nyatanya hari ini saudara betah di dunia, betah di penjara, mati aja takut. Kenapa yang membuat manusia itu takut mati? Karena cinta dunia. Nabi Adam tidak takut mati. Nabi Adam alaihissalam, dia bertobat kepada Allah, tujuannya agar dia suatu saat nanti dikembalikan ke jannah. Maka dunia ini ya hanya sebatas apa ya dikatakan? Ini hanya perjalanan. Ini hanya jembatan menuju akhirat.
Nah, maka kita akan bahas kisah para nabi. Para nabi dan rasul adalah tauladan dan contoh terbaik dalam menapaki jalan yang lurus, di mana mereka memperingatkan umatnya yang terlalaikan oleh kehidupan dunia dan melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya itu akhirat. Maka lihat hari ini, peradaban-peradaban yang megah, peradaban-peradaban yang maju, peradaban-peradaban yang bagus, itu kebanyakan dimiliki oleh peradaban orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Saudara, kalau mencontoh peradaban Islam, jangan setelah wafatnya Rasulullah. Jangan setelah Khulafaur Rasyidin ini wafat. Mencontoh itu ya dua ini nih. Generasi pertama, ya, Khulafaur dan Nabi. Itu yang masih lurus itu. Kalau peradaban setelah itu udah mulai banyak-banyak perselisihan, banyak-banyak perpecahan. Maka kembali dalam arti kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada waktu Rasulullah hidup dalam mengamalkan Quran itu seperti apa? Itu dalam arti seperti itu. Hari ini saudara mencontoh orang mana bikin masjid bagus, megah, mewah, segala macam. Zaman Nabi, Rasulullah melarang memperbagus, memperindah masjid. Kalau saudara mencontoh orang yang membangun rumahnya mewah, megah, bermegah-megah, ya ini kan orang-orang dahulu. Kalau saudara kembali pada zaman Rasulullah, yang dicontoh pada zaman Rasulullah, saudara tidak akan mendapati orang-orang yang berlebih-lebihan seperti itu. Maka kita belajar pada kisah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terus di ayat yang lain, Quran surat Al-Kahfi ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang benar, yang hak, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Dan ini sudah terjadi. Ketika kita membahas akhirat yang Quran itu bicara tentang akhirat, hari gini masih mikirin akhirat. Bagaimana saya makan nanti? Bagaimana saya besarin anak segala macam. Jadi orang itu bicara tentang akhirat itu jadi olok-olokan hari ini. Maka disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 86, Bismillahirrahmanirrahim, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Jadi intinya orang yang kafir itu lebih apa? Menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Itu orang kafir. Kalau kita ngaku beragama, harusnya mampu bersikap apa? Zuhud terhadap. Maka kita belajar pada Nabi Nuh. Nabi Nuh di dalam Quran surat Hud ayat 31. Terus di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14-15 itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh berkata, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak mengatakan pada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan pada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang ini Nabi Nuh mengatakan bahwasanya dia tidak memiliki gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Nabi Nuh juga orang sederhana. Memperingatkan umatnya tentang akhirat. Terus Nabi Hud juga sama.
Bahkan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Sedangkan Nabi Hud memperingatkan mereka yang bermegah-megah ini tentang akhirat. Akhirnya didustakan, dihinakan. Kamu orang gila, kamu orang miskin, orang hina. Kebanyakan Nabi dikatakan seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikan semua Nabi dan Rasul itu pernah menggembala. Jadi artinya semua Nabi dan Rasul diutus kebanyakan dari manusia biasa. Terus Nabi Soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran surat Al-Fajr ayat 9. Peradaban itu masih nyampe hari ini. Peninggalan kaumnya Nabi Soleh, peninggalan kaum Ad itu masih sampai hari ini. Yang saudara, manusia hari ini kebanyakan lebih mencontoh orang-orang yang bermegah-megahan daripada Nabi dan Rasul. Rasulullah hidupnya sederhana. Nabi-nabi semua juga kebanyakan sederhana. Tapi hari ini kebanyakan manusia yang mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, mengikuti Rasulullah, tapi hidupnya tidak mencerminkan kalau dia itu siapa? Umatnya Rasulullah. Terus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Jadi itu diterangkan. Maka peradaban Fir'aun sampai sini hari ini masih enggak? Masih. Segitiga apa namanya? Piramida ya. Piramida masih enggak? Jadi Nabi Musa alaihissalam diutus pada Fir'aun, yang dimana saat itu Fir'aun membangun peradaban yang sangat wah. Sampai hari ini piramida juga masuk keajaiban dunia. Istananya pun megah mewah. Nabi Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun, yang Fir'aun sendiri mengatakan bahwasanya kamu nggak bisa mengungkapkan kata hati. Artinya Nabi Musa itu sulit bertutur kata. Udah miskin, udah segala macam, dihinakan oleh Fir'aun. Kenapa? Nabi Musa mengajak akhirat dan akhirat. Fir'aun gimana mau beriman, meninggalkan kemegahan tersebut? Susah, berat. Diteguran demi teguran, bencana demi bencana, wabah demi wabah pun tidak menjadikan dia sadar. Iya, ketika wabah dan bencana datang, dia ingat sama Allah. Tapi begitu udah berlalu, lalai lagi. Karena apa? Dia masih di dalam kemegahan. Karena dalam Quran surat At-Takasur kan jelas, bermegah-megahan telah melalaikan. Jadi kalau orang bermegah-megahnya pasti lalai, pasti. Walaupun dia ngerasa yang paling benar. Iya, benar menurut dia. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ayat-ayat Allah, pasti tersesat. Terus, kaum Saba. Banjir Tahrim yang melanda kaum Saba, bendungan Ma'arib itu memiliki tinggi bangunan 16 meter, lebar 60 meter, panjangnya 620 meter. Ini eksistensinya ribuan tahun. Ya karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, akhirnya dijebol bendungan tersebut. Itu juga di dalam Quran surat Saba ayat 15-16 diterangkan di sana. Terus ajaran Nabi Isa alaihissalam dan akhlaknya. Maka kita akan bahas. Tadi awal mula kita akan bahas tersesatnya Yahudi dan Nasrani.
Jadi kaum Nasrani, yaitu lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ini awal mula. Awal mula Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil. Jadi Nabi Isa alaihissalam memperingatkan umatnya akan kehidupan akhirat adalah keabadian dan janganlah dunia melalaikanmu. Nabi Isa juga sama, memperingatkan umatnya bahwasanya dunia ini adalah tipuan. Sedangkan akhirat adalah keabadian. Jadi judul awalnya kita bahas, yaitu kita belajar dari Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka tersesat. Lah, maka kita akan bahas itu pada intinya. Jadi ajaran Nabi Isa alaihissalam dan akhlaknya itu hampir sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Maka kita akan bahas tentang Injil. Ini dalam Injil Barnabas, pasal ke-13, ayat yang ke-17. Karena itu hendaklah engkau melakukan, wahai Yesus, berkurban hamba Allah. Yesus menjawab, aku mendengar dan patuh. Kalau dalam Quran diterangkan samina wa ata'na. Terus ayat yang ke-19, akan tetapi di mana aku akan menemukan anak domba sedangkan aku tidak punya uang dan tidak boleh mencurinya. Ini gambaran Nabi Isa alaihissalam disuruh malaikat Jibril untuk berkurban. Kalau kamu mencintai Allah, tunjukkan. Kalau kamu memang benar cinta sama Allah, berkurbanlah, begitu. Maka Yesus menjawab, saya dengar, saya laksanakan. Tetapi dia mengatakan, akan tetapi di mana aku menemukan anak domba, sedangkan aku tidak punya uang dan tidak boleh mencurinya. Artinya Nabi Isa miskin nggak? Bukan miskin karena nggak punya uang, dia lebih memilih hidup dalam keadaan zuhud. Nah, terus di dalam Injil versi Perjanjian Baru yang hari ini umat Nasrani pegang Injilnya. Kalau Barnabas jarang yang mau pakai. Ya, jadi Injil Perjanjian Baru dalam Injil Lukas ini ayatnya 20 dan 24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ini Injil yang ada hari ini, Injil Lukas. Ini dalam kitab tersebut saja diterangkan bahwasanya Yesus juga mengatakan berbahagialah kamu yang miskin. Dia pada akhirnya akan mendapatkan surga. Rasulullah juga menyampaikan, dia waktu Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia melihat di surga kebanyakan orang. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Sama enggak sebenarnya ajaran? Kenapa Nasrani hari ini malah lebih hidupnya bermegah-megah? Mereka tidak mau memakai ayat-ayat ini. Karena apa? Kurang percaya terhadap akhirat. Bahkan di
ayat yang terakhir, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu dalam kekayaanmu telah memperoleh penghiburan. Kamu di dalam kekayaan telah merasakan kesenangan. Sekarang orang Muslim banyak gak mengikuti? Banyak. Terus dalam Korintus, Injil Korintus 7 ayat 31-32. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Rasulullah juga ajarannya sama. Dunia ini sementara. Semua adalah titipan. Anak, istri, harta, benda, semua adalah titipan. Kita disuruh fokus pada perkara agama yang hingga Allah meridhoi kita. Ini juga sama. Terus di dalam Injil Titus ya, ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini anjuran agar manusia ini pengikut Injil ya, meninggalkan kerusakan. Fasik itu rusaknya jiwa. Dan keinginan-keinginan duniawi suruh meninggalkan. Quran Hud ayat 15 dan 16 tadi kita bahas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya kan? Menghendaki itu apa? Menginginkan, mencita-citakan, mengimpikan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasannya dengan penuh secara sempurna di dunia dan mereka tidak dirugikan. Itulah orang-orang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali sebenarnya ada kemiripan. Tapi umat Nasrani lebih memilih dunia. Jadi para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang mengingatkan manusia akan dunia hanyalah ujian dan tujuan hidup sesungguhnya adalah akhirat. Maka lihatlah sunnatullah bahwa orang yang memiliki peradaban dunia adalah mereka yang memusuhi para nabi dan musuh Allah. Kalaupun Nabi Sulaiman memiliki istana, itu hanya memindahkan istana Bilqis ke tempatnya agar sebagai menjadi mukjizat bagi Nabi Sulaiman dan agar Bilqis beriman bersama Sulaiman alaihi wassalam. Maka di dalam Quran diterangkan jelas dalam Quran surat Ghafir ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Terus di dalam Quran surat Maryam ayat 74. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Maka kalau hari ini saudara mencontoh peradaban, mencontoh Nabi dan Rasul dan peradaban yang diridhoi oleh Allah, contohlah zaman ketika Rasulullah hidup dan para sahabatnya. Kalau sudah ke sini itu sudah mulai bermegah-megahan, perang hanya karena demi sebuah kekuasaan. Sekarang lihat kesamaan ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah pun sama dengan ajaran para utusan Allah, yaitu nabi-nabi sebelumnya, yaitu memperingatkan manusia bahwa dunia ini adalah tipuan. Maka di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kesenangan yang palsu. Palsu itu apa?
menipu. Dan sekarang Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu artinya menipu. Al-Masih ad-Dajjal, Isa al-Masih palsu. Maka fitnah Dajjal itu fitnah di mana membawa sesuatu yang palsu. Kalau agama sudah menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu agama palsu. Maka fitnah Dajjal itu menjadikan dunia dan akhirat itu seakan-akan seimbang. Saudara ketika menjadikan dunia sebagai tujuannya, sementara saudara ngaku seorang muslim, saudara kena fitnah Dajjal. Maka di ayat yang lain, Quran surat Al ayat 16-17, Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang kafir pilih, berarti orang beriman pilih. Ya udah, itu aja. Ini kan Quran yang bicara. Terus Rasulullah SAW beliau bersabda, dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir pada Allah dan apa saja yang mendukung zikir, orang alim dan orang-orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dunia asas dasarnya itu terlaknat. Kita itu terlaknat. Semua anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam itu terlaknat. Asas dasarnya terlaknat. Karena apa? Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena terlaknat. Sebelum umat manusia kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada jalan yang lurus, maka manusia asas dasarnya terlaknat. Itu kenapa ada rukun Islam. Maka di sini dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Yang di dalam dunia itu siapa? Kita, semua makhluk semua. Maka kita akan terlaknat. Maka kecuali di sini, kecuali orang-orang yang berzikir pada Allah. Dan apa saja yang mendukungnya zikir itu, membesarkan nama Allah, mengagungkan namanya, mengagungkan Allah, itu zikir. Orang alim dan orang-orang yang belajar. Ini jadi mengatakan dunia ini terlaknat, ini kan bicara tentang orang yang terlaknat. Sebelum dia mau berzikir kepada Allah, sebelum dia menjadi orang alim, sebelum orang itu mau belajar. Terus ini sebuah hadis yang terangkan bahwasanya dunia juga adalah pangkal dari segala perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, dunia ibarat penjara orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, binasalah budak dinar, budak dirham, budak sutra, dan budak pakaian bludru. Jika diberi ia ridho dan tidak diberi ia tidak taat. Ternyata Rasulullah pun menyampaikan hal-hal itu sesuai dengan apa yang Nabi Isa sampaikan. Jadi itu ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nasrani. Terus bagaimana dengan ajaran Yahudi? Kita belajar pada Yahudi. Kalau tadi kita belajar pada Nasrani, sekarang Yahudi. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168, ini menerangkan jelas kenapa umat Yahudi terpecah, umat Nasrani terpecah, itu dijelaskan dalam sini. Ayat Al-A'raf ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani itu dipecahkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, umat Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 172 golongan. Nah, ternyata diterangkan di sini perpecahan itu sebenarnya menjadi bahan introspeksi. Karena apa? Di sini diterangkan, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini ayatnya di awalnya itu, dan kami pecahkan mereka di dunia ini.
Jadi perpecahan itu adalah sebuah tanda adanya penyimpangan. Umat Nasrani menyimpang karena menjadikan dunia sebagai tujuannya, dipecahkan. Umat Yahudi menyimpang karena menjadikan dunia sebagai tujuannya, dipecahkan. Maka di ayat 169-nya Allah jelas menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Ini umat Yahudi yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang pada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Di awal kalimat generasi yang jahat, generasi yang jahat itu generasi yang seperti apa? Diterangkan oleh Allah, yaitu yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka masih mengatakan bahwa kami akan diberi syafaat. Maka diterangkan lanjutan ayatnya, dan kelak dan nanti jika harta benda datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Ini awal mula kaum Yahudi tersesat juga telah mengambil dunia ini sebagai tujuan pengganti akhirat. Sekarang umat Islam bagaimana? Bersama. Maka Allah akan mencerai-beraikan umat manusia jika tujuan agama itu sudah dunia. Kalau umat Islam hari ini tujuannya dunia, maka Allah cerai-beraikan sebagaimana Allah mencerai-beraikan umat Yahudi dan Nasrani. Maka di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4105, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini berkesesuaian dengan Quran surat Al-A'raf ayat 168. Bahwasanya Allah akan mencerai-beraikan, memecah belahkan agama jika orang-orang dalam agama tersebut, orang-orang di dalam kelompok tersebut, dunia menjadi tujuan. Nah, sekarang perhatikan umat Islam hari ini. Umat Islam mengikuti umat-umat terdahulu, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Lebih memilih perhiasan dunia daripada memilih akhirat. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad nomor 16.329, Rasulullah SAW bersabda, dua ahli kitab sebelum kalian telah berpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah ahli ahwa, pengikut hawa, atau lebih memilih dunia. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Jadi al-jamaah itu apa? Maka ketika kita bahas ayat-ayat sebelumnya, hadis-hadis Rasulullah sebelumnya, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan satukan, Allah akan kumpulkan. Jadi artinya satu yang akan selamat dari 73 kelompok itu adalah yang dikumpulkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang pasti lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka ini pelajaran juga dari surat Al-A'raf 175 sampai 176. Ini kepada siapa? Orang Yahudi juga. Kita suruh belajar pada Yahudi lagi.
Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Orang Yahudi dikasih ayat-ayat yang isinya akhirat. Nasrani juga sama, akhirat. Injil dan Taurat itu bicara tentang akhirat. Jadi mereka harusnya terikat dengan ayat-ayat tersebut, tapi mereka melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Maka lanjutan dari ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai ia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ini ayat Allah yang berfirman. Maka hari ini umat Islam sudah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang kalian ikuti itu masuk ke lubang dop yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Hari ini umat Islam ngaku sunnah, tapi yang dia contoh itu bukan Rasulullah. Yang dia contoh justru para orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu Yahudi dan seakan-akan bangkitnya Islam ini, jayanya Islam ini dari kekuatan dunia, dari banyaknya harta, banyaknya kekuatan segala macam. Padahal hancur dan tidaknya agama ini itu tergantung Allah, tergantung keridhaan Allah. Jika hari ini kita mengikuti apa yang Allah firmankan, saya yakin sepenuhnya Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan menjayakan kita. Allah pasti akan memperbaiki keadaan ini, insya Allah. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.